Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Adiansa dari Teknik Mesin angkatan 2016 Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT Krakatau Daya Listrik yang berada di kawasan Cilegon Industri. Di sini saya kerja praktek selama 1 bulan, tetapi diliburkan dikarenakan ada wabah COVID atau corona, sehingga hanya melakukan kerja praktik dari tanggal 2 Maret sampai 16 atau 18 Maret 2020. Di sini judul laporan saya atau presentasi saya adalah analisa kerusakan bearing pada boiler feed pump dan solusinya di PT Krakatau Daya Listrik dengan metode vibrasi. Di sini ada latar belakang. Di zaman yang modern ini, listrik merupakan salah satu kebutuhan energi yang menunjang kebutuhan manusia, baik dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Kebutuhan listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Maka dibangunlah pembangkit energi listrik, salah satunya yaitu PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Selanjutnya ada tujuan praktek. Tujuan praktek saya itu ada 2. Yang pertama, mampu mengetahui kerusakan yang terjadi di bearing pada boiler feed pump dengan metode vibrasi di PT Krakatau Daya Listrik. Yang kedua, mengetahui cara menanggulangi kerusakan bearing pada boiler feed pump di PT Krakatau Daya Listrik. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah saya ada 6. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di PT Krakatau Daya Listrik di unit HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Yang kedua, jenis mesin yang dianalisa adalah boiler feed pump NDE. Yang ketiga, komponen yang dianalisa adalah bearing bal NDE tipe 7313 BECBJ. Yang keempat, metode yang digunakan hanya metode vibrasi. Yang kelima, alat vibrasi yang digunakan adalah Feed Expert tipe 2 dan aplikasi yang digunakan ialah Omnitrans serta fiturnya yaitu Shock Pulse. Yang keenam, hanya menganalisa peak atau nilai puncak dan max atau nilai gesekan pada bearing. Selanjutnya ada sejarah singkat perusahaan. PT Krakatau Daya Listrik ini ialah dibangun pada tanggal 1 Juni tahun 1976 yang berada di kawasan industri Cilegon. PT Krakatau Daya Listrik ini masuk dalam grup yaitu Krakatau Steel Group yang berada di tempat PT Krakatau Daya Listrik ini tempatnya berada di pinggir pantai, dan PT Krakatau Daya Listrik ini bergerak di dalam bidang pembangkit listrik. Selanjutnya sini ada diagram alih penelitian. Yang pertama kemudian dibagi 2, studi literatur, studi lapangan, kemudian pengambilan data. Yang pertama, pengenalan boiler feed pump. Yang kedua, proses kerja boiler feed pump. Yang ketiga, informasi yang berkaitan tentang kerusakan yang sering terjadi pada boiler feed pump, terutama pada bearingnya dengan metode vibrasi. Yang keempat, mencari solusi dari masalah yang timbul. Kemudian jika berhasil, langsung analisa data, langsung hasil dan kesimpulan, selesai. Jika tidak, kembali lagi ke studi lapangan. Selanjutnya, sini ada peralatan ukur vibrasi. Yang pertama ada Feed Expert tipe 2, yaitu alat yang untuk mengukur frekuensi getaran atau untuk mengecek kerusakan dengan frekuensi pada bearing. Di sini akan memperjelaskan semuanya kerusakan pada bearing. Yang kedua ada transducer accelerometer, yaitu alat bantu untuk mengecek langsung yang ditempelkan pada mesin boiler feed pump untuk mengecek getaran pada bearing yang pada mesin
boiler feed pump. Selanjutnya sini ada mekanisme pengukuran vibrasi. Sini yang pertama itu ada PC dengan software Omnitrend yang sudah di setting menggunakan softwarenya, kemudian langsung dihubungkan dengan kabel pada alat vibrasi itu yang tadi Vip Expert tipe 2. Selanjutnya kita ke lapangan ke boiler feed pumpnya, ditempelkannya yang tadi transducernya ke boiler feed pumpnya, kemudian sudah dicek mendapatkan datanya, kemudian terbaca di Vip Expert ini, kemudian dihubungkan kembali ke PC untuk dianalisa data-datanya. Selanjutnya sini ada pembahasan saya ada 3, yaitu yang pertama analisa vibrasi pada bearing boiler feed pump. Sini ada grafik spektrum pada Vip Expert yang pada aplikasi Omnitrend. Sini ada lingkaran ini adalah titik puncaknya atau nilai kecepatan bearingnya. Di sini saya melingkarkan karena di sini yang terjadi kerusakan. Di sini mendapatkan nilai 0,022 meter per second kuadrat pada BPFO 1 atau bulb pass frequency outer. Bulb pass frequency outer itu adalah bola pada bearingnya itu yang di bagian bola, tapi sisi luarnya itu sedikit gerak atau tidak imbang, dan nilai ketetapan dari kecepatan itu frekuensinya itu 0,013 meter per second kuadrat. Maka tadi yang didapat itu pada yang sudah diukur itu 0,022, tapi sudah melewati ketetapan, berarti sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi kerusakan atau unbalance atau bulb pass frequency outer. Nah, itu terjadi kerusakan yang sedikit goyang atau tidak seimbang. Selanjutnya sini ada kedua, analisa gesekan pada bearing boiler feed pump. Di sini ada lingkaran juga, sudah saya lingkarin. Di sini ada nilai dBm atau decibel max-nya itu adalah getaran gesekan, gesekan ini kita menunjukkan 1 dBm atau decibel noise. Sedangkan nilai ketetapannya itu pada PT Krakatau Berisik ialah 0 dBm sampai dengan minus 25 dBm. Berarti sudah melewati ketetapannya, berarti gesekannya sudah terjadi lebih sehingga membuat material bearingnya aus. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, analisa kerusakan bearing pada boiler feed pump dengan fishbone atau diagram Ishikawa atau diagram ikan. Di sini ada kepalanya ini menandakan kerusakannya. Poin utamanya itu kerusakannya pada bearing MBE. Di sini ada tulang kedua, ada manusia, kompetisinya ini baik atau tidak. Di sini yang selanjutnya, tulang selanjutnya itu ada metode perawatan. Perawatannya ini baik secara rutin. Di sini ada yang ketiga, ada materialnya. Material pada bearing ini tidak tahan terhadap temperatur tinggi dan gesekan. Selanjutnya, tulang selanjutnya adalah pada mesin boiler feed pump ini temperaturnya cukup tinggi dan getarannya tinggi. Sini ada selanjutnya pengukuran ini menggunakan pengukuran vibrasi. Selanjutnya di sini ada lingkungannya ini cukup bersih dan tidak ada yang berserakan. Ya, selanjutnya sini saya akan membahas kesimpulan. Yang pertama ini ada cara mengetahui kerusakan yang terjadi di bearing pada boiler feed pump dengan metode vibrasi di PT Krakatau Berisik. Caranya itu hanya dengan mengukur langsung pada boiler feed pump dengan alat ukur vibrasi Vip Expert tipe 2 yang diukur langsung pada mesinnya dengan ditempelkannya transducer akselerometernya.
Kemudian dianalisis spektrum yang dibaca dari alat vibrasi pipa ekspor tipe 2 tersebut. Lanjutnya yang kedua, cara menanggulangi kerusakan bearing pada boiler pit pump di PT Kakatawi Daya Listrik. Sini ada 3. Yang pertama itu melakukan remaining life assessment atau RLA. RLA merupakan usaha yang dilakukan untuk mengukur, memprediksi sisa umur suatu peralatan. RLA dilakukan berdasarkan kondisi aktual dari suatu komponen tersebut. Lanjutnya yang ke B, melakukan pengecekan rutin secara visual maupun dengan alat vibrasi dan melihat isi pelumas agar temperatur tidak mudah panas atau kotor. Lanjutnya yang ke C, mengganti tipe pelumas yang spesifikasinya tinggi atau yang dapat menahan temperatur tinggi yang dapat mendinginkan suhu tinggi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja dari presentasi saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada pembimbing lapangan saya yaitu Pak Jarod dan yang lainnya. Kemudian saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Wahyudi sebagai dosen pembimbing saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sophie selaku koordinator kerja praktek yang sudah banyak membantu sehingga saya dapat bekerja praktek. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang selama ini sudah membantu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.